Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ibu-ibu dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita bahas, menyembelih adalah ibadah yang agung, ya. Menyembelih adalah ibadah yang agung, ya. Oleh karenanya Allah sebutkan di sini di awal, qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Rasulullah, inna salati wa nusuki. Nusuk di sini artinya menyembelih, sembelihanku. Dia mencakup ibadah juga, tapi dia asalnya adalah sembelihan yang paling utama. Sembelihanku. Sembelihnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah Rabbil Alamin. Kemudian la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Yaitu kita tidak salat kepada selain Allah, demikian juga kita tidak menyembelih kepada selain Allah. Sebagaimana kita salat hanya untuk Allah, kita pun menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu ibadah yang agung karena Allah menggandengkan dengan salat, ya. Perhatikan, sembelih adalah ibadah yang agung karena Allah gandengkan dengan salat. Kemudian juga dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami yang memberi kepada engkau, yaitu kepada Rasulullah, engkau Rasulullah, Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Ini Rasulullah dikabarkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau, di antaranya sungai di surga. Maka Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, maka salatlah untuk Rabbmu, demi Rabbmu, demi Allah. Kemudian wanhar, dan sembelihlah. Nahar, sembelihlah karena Rabbmu. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di antara bukti seorang bersyukur yang paling besar adalah salat dan menyembelih. Karena di sini perhatikan, Allah menyuruh untuk bersyukur karena aku telah memberikan kepada engkau sungai di surga, maka apa yang kau lakukan? Salatlah dan bersembelih. Menunjukkan di antara bukti seorang pandai bersyukur adalah menyembelih dan apa? Salat. Ini dalil bahwasanya salat dan menyembelih karena Allah adalah bukti besar syukur, rasa syukur. Maka seorang jangan menyepelekan hal ini, dia rajin salat. Makanya Nabi sewaktu salat sampai kakinya bengkak-bengkak, Rasulullah ditanya, kenapa kau salat sampai kaki bengkak-bengkak? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu Rasulullah kaitkan syukur dengan salat. Makanya ibu-ibu jangan malas salat, ya. Rajin salat, salat malam, salat duha, salat taubat kalau dosa, ya. Kalau ada apa-apa, salat istikharah, sering salat, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda syukur juga menyembelih. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Beliau menyembelih 100 ekor onta untuk hewan hadiyu, ya. Dan kalau kurban, beliau menyembelih kambing, ya. Baik, ini diantara keistimewaan ibadah menyembelih. Kemudian diantara keistimewaan ibadah menyembelih, apa keutamaan juga, ya, bahwasanya menyembelih karena Allah, syiar tauhid, adalah syiar tauhid. Oleh karenanya ketika seorang menyembelih, baik menyembelih kurban atau menyembelih hadiyu, maka dilakukan terang-terangan, bukan disembunyikan. Dilakukan apa? Terang-terangan, ya. Jangan menyembelih dalam rumah, di luar rumah, orang lihat. Tetapi kita niatnya karena siapa? Allah. Harusnya kita menyembelih karena Allah. Makanya kita mengatakan bismillah. Ya, hadza minka wa ilaik, ya Allah, ini hewan darimu dan kembali kepadamu. Ya, yang berhak untuk disembelih
diserahkan sembelihan kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syiar tauhid melawan syiar syirik. Syiar syirik. Sekarang syiar syirik banyak. Orang menyembelih untuk dukun, untuk bikin jembatan, untuk macam-macam. Rata-rata menyembelih. Untuk arwah, untuk ruh. Oleh karenanya ibadah menyembelih kepada selain Allah juga ini perkara yang luar biasa. Banyak. Sampai betapa banyak orang bikin proyek, masuk ke kampung-kampung harus nyembelih. Saya pernah ditanya oleh seorang main proyek, Ustadz ini kita buka lahan, orang-orang adat setempat membolehkan dengan syarat harus menyembelih hewan tertentu kepada arwah, kepada jin mereka. Maka saya bilang haram, tidak boleh. Ustadz nanti proyek nggak jalan. Tugas saya cuma bilang haram, terserah kau. Mau jalan ya tanggung sendiri, enggak juga enggak, terserah. Yang penting hukumnya haram, syirik besar. Oleh karenanya banyak sekali dukun-dukun juga ketika mempersyaratkan suatu syaratnya harus apa? Motong. Entah motong ayam, entah motong kambing, entah bahkan yang terbaru ada motong kera. Ya, menyembelih kera. Ya. Maksudnya orang macam-macam. Tapi intinya semua adalah menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya ketika ada datang kesempatan kita untuk menyembelih karena Allah, kita punya rezeki, kita tunjukkan. Entah ketika Idul Kurban atau ketika ketika haji, ya, akikah, kesempatan. Paham Ibu? Baik, inilah urgensinya kita belajar menyembelih karena Allah dan bahayanya menyembelih kepada selain Allah. Syiar tauhid melawan syiar syirik. Paham? Ini masuk ujian ya. Baik, kita lanjut. Sudah tadi? Udah ini tadi? Baik. Sekarang kita menyembelih, ya. Menyembelih ada yang bernilai ibadah. Saya bacakan tentang bahayanya di sini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah menyampaikan kepadaku 4 perkara. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang menyembelih kepada selain Allah. Dilaknat, orang menyembelih selain Allah dilaknat. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku zalim. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mau rubah-rubah patok tanah. Di antaranya di sini kata Rasulullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain. Ini bahayanya menyembelih selain Allah, kepada selain Allah. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Mukhtasar al-Muzani, aslun nusuk annahu lillah. Asalnya ibadah adalah untuk Allah, dan tadi di antara makna nusuk adalah apa? Menyembelih. Jadi qul inna sholati wa nusuki. Kata Imam Syafi'i, aslun nusuki annahu lillah. Asal dalam nusuk adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya semakin besar pengorbanan, semakin besar pahalanya. Beliau berkata, wal aqlu muttarrun ila an ya'lama anna kullama tuqarriba bihi ila Allah azza wa jalla idza kana nafisan kullama azubat raziyatuhu 'ala al-mutaqarrib bihi ila Allah ta'ala kana a'zama li ajrihi. Sungguhnya akal jelas tahu bahwasanya semua yang diserahkan kepada Allah jika semakin berharga, maka pengorbanan semakin besar. Dan kalau pengorbanan semakin besar, berarti pahala semakin apa? Besar. Ini kaidah. Tentu tidak sama antara orang menyembelih 1 ekor kambing dengan misalnya 10 kambing. Tidak sama. Tidak sama orang menyembelih 1 ekor onta dengan 10 ekor onta. Makanya Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau sembelih 100 ekor onta. Maka semakin besar pengorbanan, semakin besar pahala. Tapi semuanya harus karena Allah. Baik diserahkan kepada Allah secara zahir maupun secara hati. Makanya ketika kita nyembelih korban, kita sembelih besar yang gemoy, ya. Tapi harus ikhlas. Makanya Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang sampai takwa kalian. Jadi benar kita di kata Imam Syafi'i, semakin besar pengorbanan semakin besar pahala, tapi tetap harus apa? Ikhlas. Jangan kemudian sombong. Hai guys,
gue lagi nyembelih sapi lemosin ya. Lemosin, kalau itu sapinya sapi Avanza ya. Kecil ya. Enggak boleh. Kita harus ikhlas. Baik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa in kana lahum dzabhun akhar, atau kita jelaskan dulu di sini. Jadi menyembelih ada dua, Ibnu rahmatullah subhanahu wa taala. Pertama, menyembelih yang merupakan bernilai ibadah. Tadi kata Imam Syafi'i, semakin besar pengorbanan semakin besar apa? Pahala. Nah, yang bernilai pahala sangat banyak, di antaranya korban, hewan korban. Yang kedua hadyu. Hadyu itu yang disembelih ketika hajian. Bisa dan ini macam-macam sebutannya. Di antaranya ada dam syukur, ada namanya dam jibron. Hadyu di antaranya misalnya ketika orang haji tamattu, dia harus nyembelih hewan hadyu. Demikian juga orang yang hadyu kiron, haji kiron, dia harus nyembelih juga hadyu. Adapun kalau haji ifrat, tidak. Haji ada tiga, haji ifrat, haji kiron, haji tamattu. Yang harus nyembelih hadyu adalah haji tamattu sama haji kiron. Kemudian di antara hadyu meninggalkan kewajiban. Ketika orang tidak bisa lanjutkan umrah atau haji seperti pernah dialami oleh Nabi, kata Allah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian tidak mampu melanjutkan umrah dan haji karena ada halangan, maka potong hadyu. Potong hadyu namanya meninggalkan kewajiban, maka ketika haji atau umrah, ketika ihram, maka harus potong apa? Hadyu. Kemudian juga di antaranya karena melakukan pelanggaran, namanya dam jibron, ini namanya dam jibron. Dam al-jibron, yaitu untuk menambal kekurangan seperti melakukan pelanggaran, misalnya cukur rambut, maka boleh dengan memotong kambing. Ini semua adalah bernilai ibadah. Di antara sembelihan yang juga bernilai ibadah adalah sembelihan karena walimah. Sembelihan karena apa? Walimah. Nah, walimah ini macam-macam, ini sekedar tambahan pengetahuan ibu-ibu. Apa semacam-macam walimah? Perhatikan dulu ini. Walimah secara bahasa namanya ijtima' dari al-walam. Undangan walimah maknanya undangan untuk makan makanan. Bisa jadi ada sembelihannya, bisa jadi tanpa ada sembelihan. Seperti Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika nikah, kata Nabi, "Aulim walau bisyah." Bikinlah walimah meskipun nyembelih apa? Kambing. Tetapi ketika Nabi menikah dengan Sofiyah, ketika safar, Rasulullah tidak ada kambing ketika itu. Tidak ada kambing, yang ada cuma tidak ada roti, yang ada cuma korma sama sawik. Sawik itu tepung dicampur dengan korma. Jadi walimah sederhana karena Rasulullah dalam kondisi apa? Safar. Jadi walimah adalah undangan untuk makan makanan, bisa jadi ada sembelihan, bisa jadi tanpa sembelihan ya. Mau ikut walimah di rumah enggak? Walimah apa? Tempe goreng, walimah juga. Meskipun bukan apa? Hewan. Tapi kalau bisa hewan lebih afdal. Baik. Nah, macam-macam walimah di antara ibu-ibu perhatikan ada namanya walimatul imlak. Imlak itu ketika akad nikah. Untuk syukuran maka walimah itu ya untuk apa? Untuk syukuran. Syukuran, tasyakuran kalau bahasa kita. Karena sudah akad nikah maka bikin nyembelih atau makan-makan disebut walimah imlak. Kalau untuk hidup bareng atau untuk bergaul, untuk rumah tangga disebut walimatul urs. Indonesianya sering digabung akad sama walimah urs sekalian. Kalau di sebagian daerah akad dulu kadang baru tinggal serumah belakangan. Jadi kalau akad ada walimahnya, ketika rumah tinggal serumah juga ada walimahnya. Kalau mau hemat gabung dua-duanya. Ya, kalau dipisah juga boleh. Nah, yang jadi wajib adalah walimah al-urs ba'dad dukhul. Biasanya setelah digauli baru bikin walimah. Mereka mengatakan walimah terus biasanya setelah digauli. Kumpul, digauli, kemudian bikin walimah. Sampai sekarang di sebagian daerah masih. Ada kerabat baru aja nikah, ketika akad ada walimah, nanti belakangan juga ada walimah. Taib. Ada namanya walimah berikutnya, namanya walimatu al-khurs atau nifas. Apa maksudnya walimatu al-khurs atau nifas? Yaitu bersyukur ketika, ini kebiasaan orang Arab, ini hukumnya mubah, bukan sunnah. Hukumnya apa? Mubah, ini mubah. Kalau ini sunnah, ini mubah. Apa itu nifas? Maksudnya dia selamat ketika melahirkan. Maka dia bikin apa?
walimah, namanya walimatul khurs atau nifas. Ini dibolehkan juga. Kebiasaan orang Arab dahulu boleh aja bersyukur. Di antaranya juga walimah al-i'dzar, yaitu khitan, karena khitan. Ini juga mubah. Ini apa? Mubah. Tidak ada perintah khusus dari Nabi untuk walimah karena khitan. Paham? Berikutnya adalah al-wakirah. Ini ketika masuk rumah, nempati rumah, bersyukur. Ini juga hukumnya apa? Mubah. Boleh. Ini boleh. Ini sudah ada dan disebut dalam buku-buku fikih. Imam Syafi'i juga menyebutkan. Saya sebutkan Imam Syafi'i berkata, al-walimatul lati tu'raf walimatul urs. Walimah yang dikenal walimatul urs. Tetapi mencakup yang lain juga namanya walimah. Wa kullu da'watin ala imlakin. Semua seruan untuk imlak, untuk makan ketika akad nikah. Au nifas atau ketika kelahiran. Au khitan, ketika khitan. Au hadis surur atau karena ada kesenangan atau sesuatu apa kegembiraan. Ini tambahan lagi, kegembiraan 5, 6, 7. Ada apa? Kegembiraan. Ini umum, malah lebih umum. Maka fadu'iya ilaiha rajulun fasmul walita yaqa'u alaihi, fasmul walimati yaqa'u alaihi. Maka ini semua disebut dengan apa? Walimah. Ini namanya tradisi. Baik, menempati rumah juga boleh walimah, namanya wakirah. Wakirah. Kemudian berikutnya yang kelima, walimah naqi'ah. Naqi'ah ini pulang dari safar. Pulang safar. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Naqi'ah artinya dari debu. Naqi'ah artinya debu, dan maksudnya orang baru pulang dari safar kena debu kemudian dia selamat, maka Rasulullah SAW pernah melakukan walimah seperti itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW lamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah, nahara jazuran au baqarah. Rasulullah SAW menyembelih onta atau sapi. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari membuat bab judulnya bab at-ta'am indal qudum, yaitu bab membuat makanan ketika baru pulang dari safar. Maka ini namanya bersyukur karena sudah pulang dari safar, dari tempat-tempat berdebu pulang. Ini hukumnya sunnah. Demikian juga yang keenam, walimah akikah, hukumnya apa? Sunnah. Walimah akikah itu anak sudah usia berapa? 7 hari. Kemudian secara umum, kegembiraan umum, naik pangkat, apapun boleh saja. Ini hukumnya mubah. Naik pangkat atau lagi dapat untung, lagi apa, lagi terserah. Undang orang makan, hukumnya boleh, baik. Nah, walimah ini harus niatnya karena Allah supaya dapat apa? Pahala. Paham Ibu? Nah, walimah ini bisa untuk umum, bisa untuk khusus. Kalau umum namanya jafla, ini semakin banyak ujian ya. Kalau khusus namanya nakla. Bedanya apa umum kalau sama khusus? Kalau umum, maka tidak boleh diundang orang kaya saja. Siapa yang mengundang orang kaya saja, maka makanannya makanan yang buruk. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am, ta'amul walimah, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yuda ilahi al-agniya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya diundang orang-orang kaya saja. Adapun orang miskin tidak diundang. Orang kaya yang tidak ingin makan enak diundang, orang miskin yang ingin makan enak tidak diundang. Ini, tapi kalau walimahnya khusus ya terserah, namanya buat teman, buat kolega, buat partner bisnis, ini namanya walimah khusus. Tapi kalau walimah dibuka untuk umum, maka jangan yang diundang hanya orang kaya. Itu makanannya jadi tidak berkah. Baik, paham? Baik. Kita kembali di Ibnu Rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sudah sebutkan ada beberapa sembelihan yang bernilai ibadah, macam-macam walimah, kurban, itu Idul Adha, hadyu, dan ini menyembelih hewan meninggalkan kewajiban atau melakukan pelanggaran. Syarat-syaratnya pertama harus menyebut nama Allah. Ketika nyembelih kita bilang apa? Bismillah. Bismillah. Dan ini namanya isti'anah billah, dengan nama Allah saya sembelih hewan ini.
Ini terkait dengan tauhid rububiyah, yaitu dengan nama Allah saya menyembelih hewan ini. Kemudian syarat kedua disembelih secara syar'i disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyah ini beberapa model. Pertama dengan dzabah untuk kambing dan sapi, dzabah itu ada lehernya di bawah kerongkongan. An-nahar ditusuk lehernya ini untuk onta. Kalau onta enggak disembelih, ditusuk. Dia berdiri kemudian di bawah lehernya ditusuk, kemudian darahnya muncrat, kemudian dia jatuh. Itu namanya nahar. Kemudian al-aqar dilukai atau ditombaki, ini jika hewannya kabur lalu ditombak dengan bismillah untuk niat hewan kurban atau untuk apapun boleh dengan nyebut apa? Bismillah. Jadi misalnya sapi kita mau menyembelih dia kabur. Enggak bisa disembelih, maka boleh kita ambil tombak, kita bilang apa? Bismillah. Itu namanya akar. Ini semua enggak apa-apa ya. Atau kita pakai tembak, kita bismillah. Itu enggak apa-apa. Ya. Kalau tidak, maka harus disembelih dengan sembelih yang syar'i. Tidak boleh dicekik, tidak boleh disetrom, tidak boleh ditenggelamin. Enggak boleh. Tidak boleh dilempar dari tempat yang tinggi. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 3 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih." Wal munikhatqatu diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan semua yang disembelih untuk selain Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Yaitu hewan yang tercekik, al munkhaniqatu yang dicekik sampai mati. Kemudian wal mauqudhatu yaitu hewan yang dipukul. Kemudian wal mutaraddiyatu hewan yang jatuh mati, wan natihah hewan yang ditanduk. Wa ma akala sabu dan diterkam oleh binatang buas. Ini semua dilarang. Illa ma dakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Misalnya ada hewan ditanduk oleh kambing lain. Sebelum dia mati kita sembelih, sah. Ada hewan jatuh, dia mau mati sebelum mati kita sembelih, sah. Ada hewan tenggelam, tolong kita ambil, sembelih, sah. Tapi kalau dia mati dalam sumur, tidak sah. Karena semuanya disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Hewan yang tidak perlu disembelih dua, yaitu ikan dan belalang. Yang lain harus disembelih. Ini penting nanti ketika kita bahas sembelihan non-muslim. Yang ketiga, tujuannya untuk Allah. Yaitu lillah, tauhid uluhiyah. Saya menyembelih bismillah untuk Allah. Jangan sampai bilang bismillah tapi untuk jin, enggak ada faedahnya. Bismillah tapi untuk ruh, enggak ada faedahnya. Dia tidak syirik dalam rububiyah tapi syirik dalam uluhiyah. Jadi harus dua-duanya bismillah karena Allah, tujuannya juga karena Allah. Faham ya Ibu? Ya. Perhatikan sini. Jika tujuannya untuk mengagungkan selain Allah, ini namanya sekarang hewan yang yang selain Allah. Jika tujuannya untuk mengagungkan selain Allah, syirik akbar, yaitu kafir. Misalnya untuk apa? Untuk jin, nabi, wali, malaikat. Sembelih untuk malaikat, untuk nabi, untuk wali, untuk jin. Atau depan raja, misalnya raja lewat, untuk mengagungkan dia, kita sembelih sapi di depan dia. Itu namanya kita nyembelih untuk mengagungkan apa? Raja. Maka ini semua syirik akbar. Karena menyembelihnya, meskipun bilang bismillah, tapi tujuannya kepada selain Allah, berarti apa? Syirik akbar. Apalagi sudah namanya bukan bismillah lagi. Kemudian adapun jika menyebut nama selain Allah, ya, misalnya dia bilang dengan nama Isa, Bismil Isa, atau Bismi Muhammad, maka ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, atau ulama Syafi'iyah mengatakan hukum asalnya tidak sampai syirik akbar.
kecuali disertai dengan pengagungan. Kecuali disertai dengan pengagungan. Kalau tidak mengagungkan, ya, tidak mengagungkan seperti mengagungkan Allah, maka misalnya dengan nama Muhammad, dengan nama Isa, maka ini syirik tapi tidak syirik akbar. Tentunya kita tinggalkan semuanya. Karena ini dosa besar semuanya. Faham Ibu? Paham ya? Baik. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Silakan. Iya. Enggak harus. Kalau dia meninggal karena tembakan kita, enggak apa. Kalau kita dapati, kita sembelih. Kalau ternyata kita kejar-kejar dia mati sendiri, tetap sah. Tapi kalau kita dapati dia masih bisa hidup dan masih, kita harus sembelih. Karena kita berkesempatan untuk apa? Menyembelih. Tapi kalau kita enggak dapat, sudah mati langsung, enggak perlu. Ibu suka berburu? Iya benar banyak. Sini juga banyak Bu. Berburu emas, berburu. Baik, sekarang yang kedua, menyembelih yang tidak bernilai ibadah. Dia menyembelih tapi tidak bernilai ibadah. Maksudnya apa? Yaitu dagingnya untuk semata-mata dimakan. Saya ulangi Ibu, kita kembali ke sini. Menyembelih itu ada dua, menyembelih yang bernilai apa? Ibadah. Yang tadi walimah, kurban dan macam-macam. Ada bernilai yang tidak, menyembelih yang tidak bernilai apa? Ibadah. Karena niatnya untuk dimakan. Seperti menyembelih ayam untuk dimakan. Menyembelih kambing karena untuk dimakan. Menyembelih sapi untuk makan. Ya, ini bukan karena ada event tertentu, enggak. Tapi karena memang untuk makan aja. Senang-senang aja. Bukan karena syukuran, bukan karena apa, enggak. Tapi ini bagaimana? Maka ini ada beberapa kondisi, perhatikan. Jika disebut nama Allah dan disembelih dengan cara yang syar'i, maka dagingnya halal. Harus sebut nama bismillah. Disembelih dengan cara yang syar'i, yaitu disembelih. Tadi ada dzabah, ada nahar atau ada akar. Baik. Ini kondisi pertama. Kondisi-kondisi ya. Yang kedua, jika disebut nama selain Allah, dagingnya jadi bangkai, haram dan najis, seperti dengan nama Isa, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Jibril, dengan nama wali kutub misalnya, dengan nama wali siapa, maka berarti nama selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang disebut dengan nama selain Allah, maka hukumnya jadi bangkai najis. Itu kalau kita sentuh najis, harus cuci tangan. Apalagi dimakan, tidak boleh. Meskipun darahnya keluar, tapi disembelih bukan nama, disembelih dengan nama selain apa? Allah. Faham? Misalnya tadi dengan nama Isa ya misalnya. Isa atau Rasulullah atau Jibril atau wali dan lain-lain. Nah ini hukumnya, mereka mengatakan hukumnya tidak sampai syirik akbar kecuali disertai dengan pengagungan. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Tentu kita lebih baik hati-hati, mau syirik kecil, syirik akbar semuanya apa? Bahaya. Yang ketiga, jika tidak disebut nama Allah. Tidak disebut nama Allah. Misalnya dua kondisi, dia tidak sebut nama Allah. Kenapa? Pertama, lupa tidak sengaja. Dua kemungkinan. Pertama, lupa atau tidak sengaja. Makin ada khilaf. Ada yang mengatakan, mayoritas ulama jumhur mengatakan sah karena lupa dimaafkan. Dia lupa, dia lagi ngobrol, ini ayam, ya lupa bilang bismillah. Masa mau dibuang? Dia lupa. Kalau dia lupa, menurut mayoritas ulama bahwasanya sah. Karena dia diberi uzur karena apa? Lupa. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak sah. Karena disyaratkan hewan yang sah harus disembelih nama Allah. Mungkin saya lebih kuat pendapat mayoritas. Karena namanya orang lupa tidak sengaja. Ya, kemudian dia biasanya juga nyebut nama Allah. Lagi pula kalau tidak sah berarti dibuang jadi bangkai. Yang kemungkinan kedua, dia sengaja tidak nyebut nama Allah. Padahal dia tidak lupa. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ada mayoritas mengatakan tidak sah. Sebenarnya mengatakan tetap sah. Kenapa mereka bilang tetap sah? Kata mereka menyebut nama Allah sunnah, tidak wajib.
Sehingga sebagian mereka mengatakan karena sunnah tidak wajib sehingga ditinggalkan tetap sah. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Karena Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebut nama Allah. Wa innahu lafisq, sungguhnya dia adalah bangkai. Maka yang benar kalau tidak disebut nama Allah dengan sengaja, maka hukumnya tidak sah, jadi bangkai dan najis. Paham Ibu? Maka ini yang lebih tepat, pendapat mayoritas ulama, ini yang lebih tepat. Ya, lebih tepat. Ada yang bertanya? Silakan. Di mesinnya? Ya percuma lu. Kalau dia repot saya nggak tahu. Tapi kalau cuma ditulis nggak ada faedahnya. Ya nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Tapi berikutnya bagaimana dengan sembelihan non muslim? Sembelihan non muslim. Sembelihan non muslim ada dua, ibu-ibu. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasara. Dengan berbagai macam aliran mereka. Pokoknya ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Disebut ahlul kitab kenapa? Karena mereka pernah dapat kitab suci. Yahudi Taurat, Nasara apa? Injil. Kemudian mereka selewengkan dan mereka simpangkan. Dan kita tahu bahwasanya hukum asal makan makanan mereka, sembelihan mereka, hukum asalnya adalah halal. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Al-yawmu uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Makanya Nabi pernah memakan kambing hadiah dari wanita Yahudi. Rasulullah dikasih, Rasulullah makan, Rasulullah tidak tanya sembelihnya gimana, nyebut nama siapa, Rasulullah terima, Rasulullah makan. Ini keringanan. Pokoknya kalau ada makanan dari ahlul kitab, Nasrani itu Yahudi, kemudian dia kasih, kita enggak perlu tanya nyembelihnya gimana, pakai nama apa, hadap mana, pakai apa, enggak perlu tanya. Pokoknya dia kasih, kita makan. Kenapa Rasulullah SAW ketika dikasih hadiah, Rasulullah makan. Dan Allah turunkan ayatnya, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Baik. Maka ada dua kondisi kalau sembelihan ahlul kitab. Kondisi pertama, ibu-ibu, jika tidak diketahui cara sembelihannya, maka ini hukum asalnya apa? Halal. Hukum asalnya halal. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya, apa disebut namanya, mau bilang nama Isa, nama Masih, bukan urusan kita. Pokoknya Yahudi, Nasrani kasih kita makan. Mau dia ternyata cekek, mau ternyata dia strom, bisa. Baik. Kondisi kedua, jika diketahui ternyata tidak syar'i, ada informasi yang sampai kepada kita, kita bisa pastikan ini tidak syar'i. Misalnya dengan disembelih dengan nama Isa atau Uzair. Atau dia laporkan sama kita, tadi saya sembelih, saya bilang dengan nama Isa. Atau dia bilang tadi saya sembelih dengan nama Uzair. Atau saya disembelih dengan nama Musa, misalnya Yahudi. Atau pas kita mau makan ada yang lapor, Ustaz tadi dia sembelih pakai nama Isa. Berarti sampai ilmu kepada kita. Ketika sampai ilmu kepada kita nggak boleh kita makan. Keluar dari hukum asal, paham? Kenapa kasih tahu diam-diam aja? Paham Ibu? Jadi kalau dikasih tahu atau kita tahu, kita tidak dituntut tanya-tanya. Kita tidak dituntut untuk tanya. Tapi kalau ada indikasi yang kuat menunjukkan seperti itu, atau dia videoin atau apalah, maka keluar dari hukum asal. Ya. Kenapa Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairi libah dalam li ghairi lahibih dalam surat Al-Maidah tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat 'alaikal maitatu wad-damu lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi lahibih." Diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, kemudian darah dan daging babi,
wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian juga misalnya ternyata tidak disembelih. Tidak disembelih. Kita tahu ada yang lapor ternyata dia cekek. Atau dia masukkan dalam air panas. Atau di strom karena hemat biaya. Sembelih repot, sembelih satu-satu biaya banyak. Strom mati semua. Lagi pula kalau di strom hewannya lebih berat karena darahnya tidak mengalir. Makanya di antara sebab hewan kalau tidak disembelih haram karena darah itu haram. Kalau kita tahu tidak disembelih, ada yang lapor, maka tidak boleh. Maka Allah berfirman tadi, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Allah juga illa ma dzakkaitum, kata Allah kecuali yang kalian sembelih. Berarti kalau tidak disembelih maka hukumnya haram. Ya, kata Allah illa ma dzakkaitum. Sama surat Al-Maidah juga. Kecuali yang kalian sembelih. Kalau tidak disembelih maka haram. Sebagian mereka dengan dipukul, masukin anjing dalam karung kemudian apa? Dipukulin. Sebagian mereka masukkan besi misalnya dari dubur hewan tersebut misalnya. Sebagian mereka langsung disembelih dari perut. Bukan di sini, tapi langsung perutnya dibelah sementara hewannya masih dalam kondisi apa? Hidup. Orang macam-macam. Dan mungkin mereka merasa dengan cara begini lebih baik, rasanya lebih enak, macam-macam. Tapi kita Islam punya aturan, harus disembelih. Tapi sebagian orang anjing dipukulin. Tapi kalau anjingnya disembelih gimana? Boleh enggak? Sudah disembelih? Boleh. Haram ya. Kalau ikan langsung digoreng tidak disembelih gimana? Boleh. Ikan. Boleh karena ikan tidak harus disembelih. Tapi kondisi ketiga ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga ini jadi problem sekarang, problem besar. Ini problem besar sekarang. Jika ahlul kitab sudah berubah kondisi, banyak yang menjadi ateis. Mereka secara status sosial KTP-nya apa? Nasrani. Tapi kenyataannya mereka ateis. Ketika diajak ngobrol dia tidak percaya Tuhan. Nah, kalau kita tahu dia ateis, maka tidak boleh. Kalau kita tahu, haram jika kita tahu dia ateis. Maka waktu saya ke Amsterdam, saya tanya teman-teman, kenapa kalian tidak beli hewan dari Nasara? Kata teman-teman, Ustadz mereka bukan Nasara lagi, mereka ateis. Kau tahu dari mana? Kita ngobrol sama mereka. KTP-nya saja apa? Nasara. Tapi pemikiran mereka ateis, Tuhan tidak ada. Kalau sudah di ateis, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Paham Ibu? Taib. Adapun non-ahlul kitab seperti apa Ibu? Seperti Majusi. Nah, kemudian apa? Buddha, kemudian apa? Hindu, Konghucu, Laose, Sinto, aliran-aliran keyakinan, berarti ya. Aliran-aliran keyakinan. Seperti kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa tapi bukan Islam. Dan ini banyak. Aliran-aliran tertentu. Sampai di antara cerita yang menakjubkan, ada suatu daerah, saya kemarin sempat ngisi pengajian di situ. Jadi ada sebagian ikhwan bangun masjid, musola, itu musola sampai mungkin 10 tahun tidak boleh sholat situ. Karena orang-orangnya, orang-orang yang berkeyakinan aliran tertentu. Dia enggak mau ada Islam, dia enggak mau ada sholat. Bilang percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Ini di tanah air kita. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi punya ya kepercayaan bahwasanya Tuhan itu ada atau ada Sang Yang Widi atau apanya. Bukan agama, tapi dia melarang sampai akhirnya setelah kalau enggak salah 13 tahun, 15 tahun baru musola tersebut bisa dipakai. Setelah anak-anak mereka diajarin, bapak-bapaknya udah pada enggak ada, anak-anaknya ternyata kenal sunnah. Maka orang seperti ini sembilannya tidak sah. Makanya ada kawan cerita juga dia pernah anak ITB, dia sekolah S2 di Korea. Korea ahlul kitab atau bukan? Ahlul film, bukan ahlul kitab. Ahlul drakor ya.
Drakor, drama Korea, drama apa? India, Drakul, Dracin, drama Cina ya sekarang. Tapi jadi teman saya cerita yang undang dia makan rupanya dosennya serba salah, nggak datang, nilainya kacau, datang gimana? Akhirnya diundang di restoran makan ayam. Apa yang teman saya lakukan? Jadi mereka orang Islam, ada orang Muslim, orang Islam, orang Indonesia semua sudah siap plastik di sini di bawah. Jadi pegang ayam, ini buang ke bawah, buang sampai ayamnya habis. Karena nggak boleh makan sembelihan apa? Non ahlil kitab. Hukumnya adalah najis dan bangkai. Karena demikian itulah aturan Islam. Baik. Demikian ibu-ibu, kita lanjutkan kepada pernyataan Imam Syafi'i. Dalam buku qala Imam Syafi'i berkata, wa in kana lahum dhabhun akhar yusammuna alaihi ghaira ismillahi ta'ala mithla ismil masih aw yadhbahunahu bismin dunallahi ta'ala lam yahilla hadza min dzabaihim. Kalau mereka punya sembelihan yang lain yang mereka sebutkan dengan nama selain Allah seperti nama Al-Masih, atau mereka sebutkan nama lain selain nama Allah, mau Uzair, mau siapapun, lam yahil, maka tidak halal dari sembelihan mereka, tidak boleh. Ini kalau ahlul kitab ketahuan, kita tahu dia menyembelih dengan nama Isa, nama Uzair, maka hukumnya halal atau haram? Haram. Kalau kita enggak tahu, maka hukumnya halal. Kalau ada info yang masuk, kita harus terima. Oleh karenanya ketika banyak hewan-hewan yang diimport ke Saudi, kemana-mana, maka pemerintah Arab Saudi memiliki tim, atau di Kuwait, di rata-rata negeri-negeri Teluk Timur Tengah, maka mereka mengirim tim untuk memeriksa bagaimana penyembelihan. Sampai kalau sudah ada tukang periksa, ditulis disembelih dengan cara yang syar'i. Namun terkadang ada yang lalai, dibohong-bohongin. Nah ini harus para peneliti harus jeli. Kalau enggak bisa dibohongin. Kenapa? Karena sempat mereka import ikan, itu ikannya ditulis telah disembelih dengan cara syar'i. Padahal ikan. Ini berarti kan mereka main-main. Ya. Ikan ngapain ditulis dengan sembelih dengan cara syar'i? Nanti kirim donat telah disembelih dengan cara syar'i. Mereka yang penting stempel-stempel syar'i, padahal belum tentu benar. Ya, tapi boleh diimpor dari Brazil, banyak ayam dari Brazil sampai sekarang di Saudi banyak ayam Brazil, banyak. Kemudian beliau berkata, fa in kanat dzabaihuhum yusammunaha lillahi ta'ala fa hiya halal. Kalau disembelih dengan sebut nama Allah maka halal. Beliau berkata, fa idza za'ama za'imun anna al-muslima idza nasiya ismallahi ta'ala ukilat dzabihatuhu wa in taraka istighfafan lam tukal dzabit kana man yada'uhu ala syirki aula an tutrak dzabihatuhu. Kata beliau, jika seorang menyangka atau menyangka bahwasanya jika ada seorang muslim, ini contoh seorang muslim, ini dia bicara tentang sembelihan ahlul kitab. Jika ada seorang muslim, dia lupa menyebut nama Allah, ya, maka boleh dimakan. Dia lupa, karena tadi saya bilang orang kalau lupa apa boleh dimakan. Wa in taraku, kalau dia meninggalkan sengaja tidak menyebut nama Allah karena istighfafan, karena menganggap remeh, maka tidak dimakan apa? Sembelihannya. Ini pendapat seseorang, kata Imam Syafi'i. Faman kana man yada'uhu ala syirki aula an tutrak dzabit. Maka siapa yang sengaja meninggalkan nama Allah karena kesyirikan, karena ingin mengganti dengan nama Isa atau nama Uzair, maka lebih utama tidak boleh dimakan. Artinya kalau orang muslim saja tidak sebut nama Allah karena menggampangkan tidak dimakan, apalagi yang menyebut nama Isa, nama Uzair, maka tidak boleh. Kemudian penulis berkata, wa qala Syekh Syafi'i Abdul Qasim Ar-Rafi'i, berkata Ar-Rafi'i, ini gurunya syekhnya para ulama Syafi'iyah, i'lam anna dzabha lil ma'budi wa bismihi nazilun bi manzilati sujudi lahu. Perhatikan kata beliau, ketahuilah bahwasanya menyembelih untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah persis seperti sujud kepada Allah. Hukumnya menyembelih sama seperti apa? Sujud. Wa kullu, maksudnya kalau sujud kepada selain Allah syirik, maka sembelih kepada selain Allah juga apa? Syirik. Itu jangan digampangkan. Wa kullu wahidin minhuma naw'un min anwa'it ta'zim wal ibadah al-makhsusah billah. Dan masing-masing dari keduanya, sujud dan menyembelih, adalah salah satu dari bentuk pengagungan dan ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa al-mustahiqqu bil ibadah, yang dialah Allah yang hanya berhak untuk diibadahi. Makanya Allah menggandengkan antara salat dengan
Nyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Siapa yang sujud kepada selain Allah, salat kepada Allah musyrik, siapa yang nyembelih kepada selain Allah juga musyrik. Wa qala Syirbini, Syafi'i, Imam Syirbini berkata, ini tokoh ulama Syafi'i yang lain berkata, la yaqulu dzabihu wa sa'idu bismi Muhammad. Tidak boleh seorang ketika menyembelih bilang nama Muhammad. Dan tidak boleh ketika berburu bilang apa? Demi nama Muhammad. Harus bismillah. Wala bismillah wasmi Muhammad. Tidak boleh digabungkan keduanya. Bismillah bismi Muhammad, enggak boleh. Atau bismillah bismi Muhammad, enggak boleh. Wala bismi Muhammad wa Muhammadin Rasulullah. Tidak boleh juga bilang bismillah wa Muhammad Rasulullah, juga enggak boleh. Bil jar. Ai la yajuzu lahu dzalika li ihyamihi tasyrik. Karena kalau digabungkan seperti ini seakan-akan sekutu, syirik. Maka enggak boleh. Jadi dengan menyebut nama Muhammad pun tidak boleh, harus khusus nama Allah. Wa qala aidan berkata Syirbini rahimahullah, wa qad nassa Syafi'i ala annahu law qala azbahu lin nabi aw taqarruban lahu la yahillu akluha. Dan Imam Syafi'i rahimahullah telah menstatementkan seandainya seorang berkata azbahu lin nabi, aku menyembelih untuk nabi, aw taqarruban lahu, atau untuk mendekatkan diri kepada nabi, maka tidak halal makan sembelihannya. Wa qala Nawawi rahimahullah berkata, ulama Syafi'iyah, qala ashabuna wala yajuzu an yaqula dzabihu bismi Muhammad wala bismillah wasmi Muhammad. Tidak boleh seorang yang menyembelih berkata dengan nama Muhammad atau digandingkan dengan nama Allah dan nama Muhammad. Bal min haqqillahi ta'ala an yaj'ala dzabha bismihi wal yamin bismihi. Merupakan hak Allah, seorang yang menyembelih harus mengatakan bismillah. Sumpah juga harus dengan nama Allah. Wasujud lahu, sebagaimana sujud untuk Allah. La yusyariku fi dzalika makhluk. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal ini. Tidak boleh makhluk disujudi, sebagaimana tidak boleh sembelihan ditujukan kepada makhluk. Sebagaimana sumpah juga harus dengan nama Allah. Wa qala Nawawi fi qouli man dzaba li ghairillah. Nawawi juga ini pernyataan terakhir. Nawawi rahimahullah berkata tentang sabda Nabi, man dzaba li ghairillah, siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Al muradu bihi an yadhbah bismi ghairillahi ta'ala. Yaitu maksudnya larangan Nabi, yaitu seorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kaman yadhbaha lis-sanam, seperti seorang yang menyembelih untuk patung, au lis-salib, atau untuk salib, au li Musa, atau menyembelih untuk Musa, au li Isa, atau untuk menyembelih kepada Nabi Isa alaihi wassalam, au lil Ka'bah, atau menyembelih untuk Ka'bah, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Wa kullu hadza haram, maka ini semua haram. La tahillu hadhihi dzabihatu, sembelihan seperti ini hukumnya haram. Sawa'un kana dzabihu musliman aw nasrani aw yahudiyan. Apakah yang menyembelih muslim atau nasrani atau yahudi? Nassu alaihi Syafi'i, dan ini pernyataan Imam Syafi'i. Pokoknya kalau untuk selain Allah maka hukumnya haram. Wattafaqa alaihi ashabuna, dan telah disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Fa in qasada ma'a dzalika ta'zimal madhbuh lahu ghairallahi wal ibadah lahu. Kalau ternyata selain menyebut nama selain Allah, dia bilang demi Isa, demi Muhammad, demi Musa, dia juga bermaksud untuk mengagungkannya, karena dzalika kufran, maka jadi kufur. Ya, jadi di sini mereka mengatakan kalau hanya sebut dengan nama Muhammad tidak sampai kufur. Tadi sudah kita jelaskan. Hanya syirik apa? Syirik kecil. Tapi kalau untuk mengagungkannya, untuk beribadah kepadanya, maka jadi kufur. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzhabi murtaddan. Kalau dia tadi muslim, kemudian dia menyembelih dengan nama Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia jadi murtad, jadi kafir. Baik, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa permasalahan terkait dengan menyembelih karena Allah dan juga menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau sudah demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.